Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak di Alirosi Channel. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian luar biasa sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kita kali ini adalah sekarang kita masuki kunci jawaban pada pembelajaran 3 anak-anak ya. Di sini ada bacaan. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam bermusyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, kunci jawaban buku tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran 3 halaman 64 anak-anak. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti, yaitu bacaan yang sudah dibaca tadi terdapat dalam buku siswa kalian anak-anak ya. Dari bacaan tadi, pertanyaannya, kapan kerja bakti dilakukan? Jawabannya, kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Nomor 2, di mana kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan di lingkungan tempat tinggal Edo. Nomor 3, mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan untuk gotong royong bersama membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Nomor 4, siapa yang mengikuti kerja bakti? Jawabannya, seluruh warga di lingkungan tempat tinggal Edo. Yang nomor 5, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Jawabannya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah yang menggunung dan berbau busuk. Kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan. Nomor 6, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Jawabannya, hasil dari musyawarah warga adalah warga akan menyiapkan 2 tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Nomor 7, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah?
supaya masyarakat sekitar tidak membuang sampah sembarangan. Dua tempat sampah tersebut digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas, dan tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Nah, itu adalah pertanyaan dari bacaan di atas dan juga jawabannya. Silahkan dicermati. Selanjutnya kunci jawaban buku tematik halaman 65. Ayo berdiskusi. Musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Musyawarahkan hal-hal berikut. 1. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. 2. Peralatan kebersihan yang diperlukan. 3. Pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan. 4. Cara mengaktifkan regu piket. Tuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas selanjutnya. Jalankan kesepakatan itu bersama-sama. Hasil musyawarah menjaga kebersihan lingkungan kelas adalah setiap hari Jumat dilakukan kegiatan pembersihan lingkungan kelas bersama. Peralatan yang diperlukan: sapu, pel, ember, sabun, tong sampah. Pengadaan peralatan kebersihan adalah dua jenis tong sampah, yaitu tong sampah organik dan tong sampah anorganik. Kemudian nanti sampah organik akan dibuat kompos untuk pupuk tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kami sepakat untuk mengaktifkan regu piket terbaik akan mendapatkan hadiah, agar masing-masing regu piket berlomba-lomba menjadi regu piket terbaik. Anak-anak, selanjutnya kunci jawaban buku tematik halaman 67. Diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai 1. Anggota keluarga, 2. Warga kelas, 3. Warga sekolah, 4. Warga desa. Tuliskan hasil diskusi dalam buku tulismu. Setiap periode waktu tertentu, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, lakukan penilaian terhadap dirimu sendiri mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu. Jawabannya anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai 1 anggota keluarga. Hak sebagai anggota keluarga: 1. Mendapatkan kasih sayang, 2. Diberi nafkah, 3. Mendapatkan perhatian, 4. Mendapatkan pendidikan yang layak. Kewajiban sebagai anggota keluarga: menghormati orang tua, membantu orang tua, menjaga kebersihan, menuruti nasihat orang tua selama tidak menyimpang. Selanjutnya, tanggung jawab. Sebagai anggota keluarga, anak mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan serta ketertiban dalam keluarga. 2. Warga kelas. Hak sebagai warga kelas: mendapatkan bimbingan dari guru, belajar dengan tenang, dapat mengikuti proses pembelajaran yang baik, mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Ini adalah hak sebagai warga kelas atau sebagai murid. B. Kewajiban sebagai warga kelas: mematuhi tata tertib kelas, menjaga keamanan dan kebersihan kelas, mendengarkan guru saat mengajar, siap melaksanakan semua tugas yang diberikan guru. Selanjutnya, tanggung jawab. Sebagai warga kelas memiliki tanggung jawab atas ketertiban di lingkungan kelas, sehingga dalam proses untuk belajar mengajar berjalan dengan baik. Nomor 3. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. A. Hak sebagai warga sekolah: mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku, mendapatkan perlindungan, memperoleh porsi pengembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki. B. Kewajiban sebagai warga sekolah: mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah. Siswa wajib memelihara fasilitas yang terdapat di lingkungan sekolah.
Tanggung jawab sebagai warga sekolah. Sebagai warga sekolah memiliki tanggung jawab berlangsungan dalam proses untuk belajar mengajar dengan baik. Nomor 4, hak dan kewajiban sebagai warga desa. A. Hak warga desa memperoleh pelayanan yang sama serta pelayanan yang adil, menyampaikan aspirasi, saran, serta pendapat lisan maupun tertulis secara bertanggung jawab berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah desa. C. Hak untuk memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi perangkat desa, anggota lembaga kemasyarakatan desa, anggota badan permusyawaratan desa, kepala desa. Selanjutnya, mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga desa mematuhi segala peraturan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. C. Tanggung jawab. Setiap warga desa bertanggung jawab atas berlangsungnya pemerintahan desa. Nah, anak, selanjutnya kunci jawaban buku tematik halaman 70. Ayo renungkan, apakah pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Pernah. Sikap-sikap apa saja yang ada pada kegiatan kerja bakti? Kerjasama, saling membantu, saling memahami. Ini jawabannya anak-anak. Selanjutnya kunci jawaban buku tematik halaman 71. Tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluarga dalam bentuk tabel. Anggota keluarga ada ayah, ibu, kakak, adik. Hak, kewajiban, tanggung jawab. Yang pertama jawabannya adalah hak ayah dalam keluarga mendapatkan penghormatan dari keluarga, mendapatkan rasa sayang dari keluarga, dipenuhi seluruh perintah dan anjurannya. Hak ibu dalam keluarga mendapatkan penghormatan dan kasih sayang dari anggota keluarga, mendapatkan rasa aman dari suami, mendapatkan kebebasan dalam memiliki keturunan. Selanjutnya, hak kakak dalam keluarga mendapatkan persamaan kasih sayang dari keluarga, mendapatkan pendidikan secara cukup, memiliki kebebasan dalam bermain, belajar, dan beristirahat. Hak adik dalam keluarga mendapatkan figur yang baik dari keluarga agar dapat dicontoh, mendapatkan kasih sayang dari keluarga, tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, kewajiban ayah dalam keluarga menjadi sosok yang bersifat tegas dalam membina keluarganya dan menjadi teladan yang baik, memberikan nafkah kepada keluarga. Kewajiban ibu dalam keluarga mematuhi seluruh perintah dan anjuran dari suami, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kewajiban kakak dalam keluarga menghormati kedua orang tuanya, memberi contoh yang baik bagi adiknya, mematuhi segala perintah yang baik kedua orang tuanya. Selanjutnya, kewajiban adik dalam keluarga menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarganya, menyenangkan hati kedua orang tua, menjalankan peraturan keluarga dengan baik. Tanggung jawab ayah dalam keluarga menyediakan keperluan sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya, menjamin kesehatan keluarganya, membantu ibu dalam hal memasak, mencuci, mengurus anak-anak, dan lain-lain. Tanggung jawab ibu dalam keluarga memberikan ASI dengan cukup kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Selanjutnya, tanggung jawab kakak dalam keluarga belajar dengan baik, menjaga nama baik keluarga, meringankan beban pekerjaan rumah kedua orang tuanya. Yang terakhir, tanggung jawab adik dalam keluarga belajar dengan giat dan baik, tidak mengecewakan dan membuat khawatir perasaan orang tua, selalu izin kepada orang tua ataupun kakak ketika mau melakukan sesuatu yang baru. Baik anak-anak, mungkin di pembelajaran 3 pembahasan kita cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tetap rajin belajar, patuhi protokol kesehatan, selalu berdoa. Semoga kita dalam lindungan
Tuhan Yang Maha Esa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.